Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama kami, Basic Grammar English Studying, bedah tuntas grammar English. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi verb, materi lanjutan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang verb berdasarkan bentuk, berdasarkan perubahan, dan kali ini kita akan membahas tentang verb berdasarkan kedudukan. Ya. Oke, jadi langsung saja. Jadi verb berdasarkan kedudukan itu ada dua bagian atau ada dua jenis. Yang pertama itu ada ordinary verb, kemudian ada auxiliary verb. Nah, ini kedua istilah ini mungkin teman-teman sudah lumrah atau sudah pernah mendengar istilah dalam grammar ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada ordinary verb. Nah, apa ordinary verb itu? Ialah kata kerja murni atau kata kerja yang mempunyai fungsi paling pokok dalam sebuah kalimat. Ordinary verb ini terbagi atas dua. Yang pertama ada transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek seperti eat, drink, love, have, etc. Contoh, I drink water. Nah, ini adalah kata kerja drink ini atau ordinary verb ini itu adalah transitive verb atau yang membutuhkan objek. I drink. What do you drink? Kamu minum apa? Nah, harus membutuhkan objek yaitu water. Oke, kemudian kinds of transitive verb atau jenis-jenis transitive verb yang juga terbagi dua. Itu ada monotransitive dan ditransitive verb. Oke, monotransitive itu adalah kata kerja yang hanya mempunyai satu objek. Contoh, I bring a bag. Bring ini adalah monotransitive. Kemudian ada ditransitive verb, yaitu kata kerja yang membutuhkan dua objek, yaitu direct object atau DO atau indirect object atau EO. Nah, ini strukturnya teman-teman. Subject plus verb plus IO plus DO, atau subject plus verb plus DO, atau plus to atau for plus EO. Nah, kita contoh. Ini struktur untuk ditransitive verb ya. Contoh, ditransitive verb itu ask atau meminta. Contohnya, he asked me a question. Dia meminta, ini adalah ordinary-nya dan merupakan transitive ordinary verb. Otomatis dia merupakan transitif dan juga merupakan transitif jenis ditransitive verb atau kata kerja ordinary verb yang membutuhkan dua objek, yaitu objeknya adalah me dan a question. A question ini adalah DO karena yang diminta adalah a question, dan tujuan a question ini, siapa yang diminta itu adalah me, merupakan indirect object atau objek yang tidak langsung. Itu struktur pertama. Kemudian struktur yang kedua itu ada she ask a question to atau for me. Nah, question tadi adalah DO atau direct object dan me itu adalah EO. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dikomentari melalui kolom komentar. Oke, next. Tadi ada transitive verb, kemudian ini ada intransitive verb. Ini B ya, karena tadi intransitive verb A, jadi ini B. Salah tulis teman-teman. Intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek seperti sleep, swim, cry, go, stand, etc. Oke, kita ke contoh. He sleeps in my home. Nah, sleeps ini merupakan intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sleep, tidur. Jadi itu membutuhkan objek atau tidak? Nah, kan tidak membutuhkan objek.
Kalau membutuhkan berarti he sleeps me misalnya, he sleeps you, berarti dia meniduri aku. Nah itu kan dalam konteks yang berbeda. Sleep yang dimaksud bukan seperti itu. Nah ini sleep ini adalah tidur, seperti biasanya kita tidur atau tidur, dan dia tidak membutuhkan objek. Jadi in my home ini adalah verb, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada intransitive verb, itu juga terbagi dua. Yang pertama ada complete intransitive verb atau kata kerja intransitif yang ketika subjek verbnya itu ditulis maknanya sudah jelas atau bisa dipahami dan tidak membutuhkan complement. Contoh swim, swim ini sudah jelas atau belum? Ya sudah jelas ya, karena dia berenang, berarti dia tidak membutuhkan dan dia dikatakan complete intransitive verb karena maknanya sudah jelas. Jadi ada pun kalimat setelahnya itu merupakan adverb. Contoh swim on pool misalnya, saya berenang di kolam renang. She's running on the street misalnya. Nah running ini adalah sudah kata kerja yang tidak memiliki objek dan maknanya sudah jelas, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada incomplete intransitive verb atau lebih sering dikenal dengan linking verb atau disingkat LV. Ialah kata kerja intransitif yang ketika subjek verbnya ditulis maknanya belum jelas atau belum bisa dipahami dan membutuhkan complement. Complement tersebut disebut subjunctive complement yang bisa berupa noun, adjective, dan adverb. Langsung ke contoh ya. Ada certain common linking verb. Nah khusus untuk linking verb ini atau incomplete transitive verb ini itu mempunyai verb-verb yang khusus. Jadi ada list verb certain common linking verb yang umum digunakan. Contoh, ada linking verb itu berupa appear, artinya nampak. Contohnya adalah she appears sad. Nah, tadi dikatakan bahwa kata kerja intransitif yang ketika subjek verbnya si appear ini itu ditulis maknanya belum jelas atau belum bisa dipahami. Nah, contoh kalau hanya dikatakan she appears, berarti dia nampak dan membutuhkan komplement. Apa komplementnya? Komplementnya adalah sad. Berarti she appears sad. Sad ini berupa apa? Komplement berupa apa? Berupa adjective. Jadi harus lengkap. She appears sad. Dia nampak sedih. Ada be, ini sesuai konteks apakah itu is and are, was, were, atau another. My sister is happy. Become, menjadi. He become depressed. Seperti itu. Ada feel, got, get, grow, keep, look, prove, remain, dan seterusnya. The same, smell, stay, sound, test. Oke, seperti itu teman-teman. Saya kira paham sampai di sini ya. Oke, next kita lanjut. Yang kedua ada, ini yang kedua ya, karena yang pertama tadi adalah ordinary, kemudian yang kedua ya auxiliary verb. Kita saya tulis lagi. Oke, auxiliary verb ialah kata kerja bantu atau kata kerja yang mempunyai fungsi membantu pembentukan karakter tenses dalam sebuah kalimat. Contohnya ada primary auxiliary. Nah, apa itu primary auxiliary? Ialah auxiliary verb yang memberikan karakter tenses namun tidak memberikan makna tambahan terhadap tenses. Seperti be, ini sesuai konteks, apakah itu is, am, are, was, were, been, atau being. Dan ada do, keluarga do, itu does, did, dan keluarga have, itu has, had. Kita ke contoh. I am drinking a cup of coffee. Yang mana primary auxiliary-nya? Primary auxiliary-nya di sini adalah ini am, dan drinking adalah ordinary. Seperti itu. Dan dikatakan bahwa yang memberikan karakter tenses, ini adalah tenses artinya tenses continuous ya, karena bermakna sedang, namun tidak memberikan tambahan terhadap tenses. Tidak memberikan tambahan. Saya minum. Cuma tenses waktunya yang sedang dilakukan. Seperti itu. Untuk pembahasan tenses kita akan bahas di pertemuan yang lain. Kemudian she is playing basketball. Sama, itu adalah auxiliary-nya. She doesn't
love you, sama. Does not ini adalah auxiliary-nya. I have eaten, sama. Kemudian itu untuk primary auxiliary. Kemudian auxiliary verb yang kedua itu ada modal auxiliary, ya. Atau verb yang membentuk karakter tenses dan sekaligus memberikan makna tambahan pada ordinary verb seperti can, could, will, would, dan lain-lain, etc. Ought to, have to. Untuk pembahasan modal juga kita akan bahas di pertemuan yang lain. Contoh, I can drive a car. Modal auxiliary-nya adalah can. Modal auxiliary-nya adalah can. Dan can ini memberikan makna tambahan, beda dengan primary auxiliary tadi. Can ini memberikan makna tambahan. Apa maknanya? Maknanya yaitu bisa, tidak mampu. I can drive a car. Ordinary-nya mana? Ordinary-nya adalah drive. Sama dengan ini, my father will go home. Will ini adalah modal auxiliary yang memberikan makna, artinya akan. Go ini adalah ordinary-nya. Seperti itu teman-teman. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe supaya kami semangat untuk memberikan materi yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekiranya demikian.